Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fikih prioritas. Di satu masjid ada kebiasaan membacakan hadis sahih ba'da sholat subuh, yakni dengan meminta jamaah menghentikan zikir sejenak. Pertanyaan, apakah ada kebiasaan dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in melakukan ibadah seperti ini? Hadis yang dibaca berasal dari buku kumpulan hadis sahih atau bukan dari kitab syarah? Artinya hadis polos tanpa penjelasan. Syukran Ustaz. Masya Allah. Hadis polos ya. Istilah baru. Hadis tanpa penjelasan, hanya hadis saja. Baik, apakah ada kebiasaan selesai sholat kemudian dibacakan hadis di masa Nabi SAW dan para sahabat? Beliau SAW selesai sholat subuh itu sering sekali beliau menyampaikan tausiah. Seperti hadis Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah pernah menyampaikan, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, mau'idhatan dharifat minhal uyun, sampai membuat air mata itu berderai. Banyak orang menangis. Wa wajilat minhal qulub, hati tersentuh semuanya. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatum waddi'. Ya Rasulullah, apakah ini pesan orang yang mau pulang selamanya, mau pergi selamanya? Apakah ini pesan orang yang mau meninggal? Fa'ausina, kalau demikian berikan wasiat kepada kami. Lalu beliau ngasih wasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hadis yang ma'ruf ya. Pegangilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, gigit dengan gigi geraham kalian. Hadis yang ma'ruf, dan itu disampaikan setelah subuh. Rasulullah SAW juga kadang selesai subuh tanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang punya mimpi? Silakan ceritakan. Barangkali aku bisa mentakwil. Maka ada yang cerita tentang mimpinya, lalu ditakwil oleh Nabi SAW. Kalau enggak ada yang lapor, maka beliau sendiri yang bercerita tentang mimpinya. Aku bermimpi seperti ini. Kemudian beliau jelaskan mimpinya. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Sehingga Rasulullah SAW menawarkan takwil mimpi, dan beliau terkadang juga menceritakan tentang mimpi beliau, dan itu setelah subuh. Kadang Nabi SAW menyampaikan nasihat tertentu setelah subuh. Maka ba'da subuh itu forum ilmu di Masjid Nabawi. Dan sampai sekarang seperti itu masih berlanjut. Sebagaimana ba'da maghrib juga jadi forum ilmu. Karena itu kalau sekiranya pembacaan hadis dan menunda waktu Anda untuk berzikir sejenak, saya kira ini tidak sangat mengganggu, karena baca hadis tanpa syarah hanya sebentar. Sehingga kalau bicara prioritas, insya Allah baca hadis Anda bisa dengarkan dengan seksama, dan perhatikan ini sabda Nabi SAW. Atha bin Abi Rabah pernah datang seorang anak SMP, kemudian bilang kepada Atha, wahai Imam Atha, saya mau membacakan hadis kepada Anda. Kemudian beliau duduk dengan rapi, nunduk didengerin, silahkan dibacakan. Selesai anak ini membacakan hadis, pergi dia. Lalu Atha mengatakan, laqad sami'tu hadzal hadis qabla ayyulada hadzal sabi. Aku sudah mendengar hadis ini sebelum anak ini dilahirkan. Tapi beliau tetap mendengarkan dengan seksama, karena ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdi dalam, Pak, orang keraton, kalau ada sabda keraton, diem dia, nunduk mendengarkan. Sebagai bentuk penghormatan, padahal itu yang dibacakan surat dari sultan kepada seluruh abdi dalam misalnya. Itu mereka nunduk memperhatikan. Enggak berani bicara, enggak berani ngobrol, enggak berani dolanan HP. Kita mendengarkan ayat Al-Quran, kadang main HP, padahal itu firman Allah. Kita mendengarkan sabda Nabi SAW, kadang gak digatekno, padahal itu sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita menghormati orang tua ketika ngasih nasihat, ya. Orang tua lagi bicara, kita gimana, Pak?
Ya. Mendengarkan dengan seksama sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sabda beliau dibacakan, Anda hentikan aktivitas, dengerin, Pak. Walaupun bisa jadi hadis itu Anda sudah hafal. Dalam rangka menghormati yang bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,